Oke, jumpa lagi teman-teman. Pajak lagi dan pajak lagi dan pajak lagi. Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Kita akan live Instagram teman-teman secara gratis di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa. Sekarang jam 8 ya. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu di awal teman-teman ya. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ataupun di seluruh universe-nya Pajak Smart ini itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Nah, ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, langsung Anda koreksi saja teman-teman. Langsung disampaikan di komentar kalau saya ada salah ngomong gitu ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua secara pribadi gitu ya. Karena masing-masing kan punya masalah berbeda-beda gitu ya. Jadi Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing kita tuh punya masalah atau punya kasus-kasus yang berbeda-beda ya, gitu teman-teman. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Anda bisa datang ke penyuluh di KPP kalau Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Oke. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman, secara langsung seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Dan kita masih mau promo nih teman-teman. Apakah Anda mungkin seorang calon konsultan pajak? Nah, kalau di Anda semua ini ada yang calon konsultan pajak, atau ada yang petugas pajak, atau ada mahasiswa, atau ada karyawan yang pengen sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi, tetapi Anda nggak tahu caranya, nah, tetapi Anda punya impian gitu, mau punya bisnis yang menghasilkan penghasilan minimal 1 miliar per tahun contohnya. Nah, kita akan launching batch 3 kelas pelatihan PKPP teman-teman ya, di bulan Juni 2023 ini. Oke. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara untuk mengembangkan bisnis Anda secara perpajakan dan akuntansi Anda itu hingga bisa menjadi miliarder di era yang digital ini dalam waktu kurang lebih maksimal 2 tahun lah, sebelum 2 tahun gitu teman-teman. Nah, dengan pelatihan yang intensif nih, step by step, selama 3 bulan, dan ada live coaching langsung, secara langsung dengan saya selama 3 bulan langsung. Yaitu teman-teman. Nanti teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP. Nah, ada video pembelajarannya yang langkah-langkah untuk sukses di bisnis ini. Dan yang paling penting tuh nanti kita akan berjumpa secara langsung di live coaching interaktif selama 3 bulan penuh. Dimulai tanggal 3 Juni. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan mulai hari Sabtu. Gitu guys. Oke, manfaatkan promo 90% ya. 90% hanya di bulan Mei ini. Silakan daftar di program kpp.com ya. Untuk gabung sana guys, kita akan ketemu di www.programkpp.com. Nah, sampai jumpa di kelas pertama Anda. Buat teman-teman yang mau jadi konsultan, mau jadi bisnismen. Oke, kita akan mulai. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kita mulai dari Ibu Maya ZHR. Malam kok, malam Bu Maya. Apa kabar Bu? Prefer di company firma, DE, atau NDE? Apa tuh Bu, DE dan NDE? Mohon maaf Bu, boleh diperjelas lagi DE dan NDE itu bagaimana maksudnya Bu? Saya kurang ingat ini ya. Kurang ingat apa namanya singkatannya. Boleh diketik lagi Bu, maksudnya bagaimana DE dan non DE, NDE? Makasih Bu Maya, semoga diketik lagi Bu. Makasih Bu. Lanjut, Bapak Andri Widianto. Kok program KPP materinya apa aja ya? Materinya adalah strategi untuk berbisnis, Pak Andri. Strategi untuk berbisnis untuk menghasilkan 1 miliar pertama Anda dari industri pajak dan akuntansi. Gitu, Pak. Nah, detail nanti ada di dalam PKPP-nya langsung, Pak. Selamat bergabung, Pak. Semoga bergabung, Pak Andri. Mari, Pak. Lanjut. Bapak Andri Tan. Kok bahas lagi yang toko emas? Masih bingung. Kalau apa nih Deli Antam kena PPh pasal 22 dengan tarif baru. Terus dia jual. Jualnya dia harus tarik PPN-kah? Jawabannya iya, Pak. Betul. Apa PPN untuk emas batangan ada? Setahu saya ada, Pak. Setahu saya emas batangan maupun non batangan, kemudian juga termasuk perhiasan non emas, juga semuanya kena tuh PPN. Setahu saya seperti itu, Pak. Yang saya tangkap kemarin ya. Kena PPN semua. Kemudian PPh-nya itu hanya kena bagi yang
bukan end user. Bagi yang distributor kena PPh. Tetapi bagi yang end user, bagi orang seperti kita-kita nih belanja, tidak ada PPh-nya. Hanya PPN doang. Gitu, Pak. Yang saya tangkap seperti itu, Pak. Nah, semangat bantu, Pak Andri. Bapak De Kruger 22. Kawan, jika komisaris CV yang saat ini ber-KLU sebagai karyawan dan ingin usaha lain secara pribadi dengan perhitungan norma, apakah harus ganti KLU? Jawaban saya perlu, Pak. Bukan kan ganti KLU ya, dia perlu menambah KLU, Pak. Kan sekarang ada 4 KLU tuh. Di KLU kita kan ada 4 pilihan kan. Yang pertama adalah sehubungan dengan pekerjaan, yang kedua adalah usaha, yang ketiga pekerjaan bebas, yang keempat adalah yang lainnya. Nah, dia mesti pilih yang pekerja bebas nih, Pak. Dia mesti pilih pekerja bebas, dia mesti centang, kemudian dia isi di situ. Nah, di situ dia mesti isi. Usahanya apa nih? Apakah jasa asuransi kah atau apa yang pakai norma? Gitu, Pak. Jadi yang sudah tercentang karyawan tidak usah dibuang, biarkan seperti itu. Dia perlu menambah yang di bagian yang pekerja bebas. Di situ diisi dia jenis usahanya apa. Gitu, Pak De Kruger. Saya mau bantu Pak De Kruger. Oke. Bapak De Kruger, bagaimana cara menutup PT perorangan? Nah, menutup PT perorangan, Bapak perlu masuk ke ahu.go.id ya, ahu.go.id. Di sana ada menu untuk penutupan PT perorangan, Pak. Gitu. Oke. Nah, sekarang PT sudah ditutup nih. Setelah PT ditutup, Bapak perlu lagi menutup NPWP secara manual ke kantor pajak, Pak. Jadi tidak otomatis ya. NPWP itu terbitnya otomatis, tetapi cabutnya nggak bisa. Bapak harus ke kantor pajak untuk mencabut NPWP-nya. Gitu, Pak. Sedangkan untuk tutup PT-nya bisa langsung lewat AHU. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak De Kruger. Bapak Irawan Aldian. Kawan, semoga sehat terus. Sama-sama, Pak. Semoga sehat terus, Pak Irawan dan teman-teman semua. Izin tanya, bagaimana konsekuensinya jika dasar PPh terhutang untuk menghitung PPh 25 kurang dari yang seharusnya, sehingga PPh 25 jadi kurang bayar? Kalau memang seperti itu kenyataannya, Pak, tinggal dibayar saja. Tinggal nanti mungkin ada surat dari AR gitu kan. Ya udah, kalau menurut Bapak hitungan AR-nya sudah betul, ya dan memang ada kurang bayar, ya udah Bapak tinggal bayar saja. Oke. Nah, dengan menambah bayar ini, Bapak kan kena yang namanya sanksi bunga dong. Kena sanksi bunga yang tarifnya itu sekitar 1 sampai 1,5% per bulan. Gitu doang sih, Pak. Nggak ada konsekuensi yang gimana-gimana sih. Cuma tinggal dibayar saja, dan kita tunggu surat dendanya tinggal dibayar. Gitu, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Irawan. Lanjut. Bapak Novianti, Ibu Novianti 0608. Malam kawan, boleh tanya, SBN itu termasuk obligasi atau investasi ya? SBN itu obligasi, Bu. Obligasi ya, bukan investasi. Obligasi pemerintah, SBN. Oke. Apa SBR dan sukuk tabungan juga sama atau berbeda? Sama, Bu. Semuanya yang namanya surat berharga negara, itu SBR, sukuk, ORI, ST lah, SR lah, FR lah, semuanya satu paket yang namanya obligasi pemerintah. Oke, yang kodenya itu 034. Yang kode 034 obligasi pemerintah, semua digabung di situ. Yang namanya SBN maupun SBN syariah. Gitu, Bu. Kalau dilaporkan di laporan keuangan, masuk di mana kok? Laporan keuangan? Ini PT, Bu ya? Perusahaan ya? Kalau ini perusahaan, betul, Bu, masuk investasi. Sorry. Kalau ini perusahaan bikin laporan keuangan, PT itu punya apa namanya? Punya SBN, dia beli SBN, sepertinya iya deh, masuknya ke investasi. Nggak masalah sih, mau investasi boleh, mau dibikin satu coak khusus namanya obligasi pemerintah juga boleh. Di kelompoknya kas dan setara kas. Boleh tuh, Bu. Masukin di kelompok kas setara kas yang namanya obligasi pemerintah. Atau mau dimasukin ke investasi juga sama saja. Kalau untuk yang pembukuan ya. Gitu, Bu. Tetapi kalau orang pribadi, maka dia masuk ke 034 yang namanya obligasi pemerintah. Semua kelompok SBN. Gitu, Bu. Saya mau ngatakan tuh, Bu Novianti. Oke. Bapak De Kruger 22. Kawan, jika pribadi mau jual emas ke toko, apa toko emasnya harus dipungut PPN? Tidak perlu, Pak. Padahal pribadi tersebut bukan PKP. Tidak perlu, Pak, tidak perlu. PPN itu hanya berlaku bagi si pedagang emas. Pedagang emas jual. Nah, itu namanya kena PPN, Pak. Nah, karena pedagang emas jadi wajib PKP.
Oke. Sedangkan kita, orang biasa yang punya emas, kita bukan pedagang emas, kita hanya jualan barang emas kita, itu tidak usah PPN ya, dan tidak ada PPh juga. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak De Kruger. Bapak Jamie Pranaya, kalau saya ikut repatriasi luar negeri 150 juta dan dalam negeri 100 juta, berarti yang dilaporkan di IPPS yang 150 juta saja ya? Betul Pak Jamie, itu doang. Setahu saya begitu Pak. Hanya lapor yang repatriasi 150 saja. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Jamie. Oh ya, bagaimana kalau repatriasi berbentuk uang tunai dan sudah dibawa masuk ke Indonesia? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Tinggal dilapor juga. Pokoknya kalau Bapak waktu PPS itu Bapak milih negara itu negara bukan Indonesia, maka Bapak harus ikut laporan PPS, repatriasi. Kalau waktu dulu PPS itu Bapak sudah memilih negara Indonesia, walaupun itu barang luar negeri, tetapi sudah ada Indonesia dan Bapak memilih Indonesia, maka itu tidak usah dilaporkan di repatriasi. Tetapi kalau waktu PPS Bapak mengkliknya itu adalah negaranya adalah negara luar negeri, bukan Indonesia, maka itu termasuk dalam laporan e-reporting PPS yang repatriasi. Gitu, Pak. Nah, saya mau itu Pak Jamie. Bapak Jamie Pranaya, kalau harta repatriasi habis untuk biaya hidup, laporan ke depannya gimana? Nah, ini juga membingungkan kemarin, Pak. Saya rasa nggak ada masalah. Saya rasa nggak masalah. Kalau memang habis biaya hidup, ya udah, lapor sebagai uang tunai aja sih, Pak. Lapor sebagai uang tunai aja. Nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah barang itu dikirim ke luar negeri. Itu yang tidak boleh. Nah, itu kalau ketahuan jadi masalah. Tetapi kalau di dalam negeri dipakai, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau Bapak takut khawatir nanti bermasalah, ya udah Bapak lapor sebagai uang tunai aja nanti. Mungkin tahun-tahun ketiga, keempat terpakai gitu kan. Ya udah, dilapor sebagai uang tunai. Gitu, Pak. Nah, semoga itu Pak Jamie. Bapak Jamie, kawan, untuk dividen rupiah yang diinvestasikan 3 tahun, apakah boleh didepositokan dalam bentuk USD di bank dalam negeri? Setahu saya boleh-boleh aja, Pak. Kalau boleh, bagaimana konversinya? Apakah harus setitik komanya sama? Atau terpotong, Pak, terpotong? Nggak masalah, Pak Jamie, nggak masalah. Kalau saya nih, Pak ya, laporan dividen saya laporkan dengan nilai yang persis sama seperti yang terima dividennya, gitu. Jadi kalau saya terima dividennya 100 juta, ya udah 100 juta ini yang saya laporkan terus sampai 3 tahun, gitu. Mengenai USD-nya berubah-ubah itu saya nggak laporkan. Saya hanya laporkan nilai rupiahnya saya laporkan betul-betul persis sesuai dengan nilai dividennya. Biar nggak ada masalah, Pak. Mending disamain aja. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jamie. Bapak Abdul Kadir 46. CV saya dipotong PPh 22 atau 23, tapi saya bayar juga PPh final PP 23. Gimana di SPT badannya? Apakah perlu dikreditkan PPh 23 yang dipotong atau tidak perlu? Jawabannya tidak perlu dan tidak bisa, Pak. Kalau Bapak sudah menggunakan mekanisme PPh final, maka tidak ada PPh badan. Kalau tidak ada PPh badan, maka tidak ada kejadian Bapak mengkreditkan. Gitu. Kalau Bapak mengkreditkan PPh 23 padahal tidak ada PPh badan, maka akan terjadi lebih bayar. Kalau jadi lebih bayar, terjadi pemeriksaan. Gitu, Pak. Jadi jangan ya. Kalau Bapak sudah PPh final, maka semua bukti potong PPh 2223 dibuang semua. Dibuang tuh artinya Bapak bebankan sebagai beban pajak. Gitu, Pak. Dibiayakan sebagai biaya pajak, kemudian dikoreksi fiskal. Gitu doang sih, Pak. Itu. Jadi teman-teman yang UMKM yang PPh final tidak ada ceritanya mengkreditkan PPh 2223. Tidak bisa dan tidak boleh. Nggak bisa dan tidak perlu, gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Abdul Kadir. Ya. Bapak Ibu Ni MTRSP. Wajib lapor realisasi PPS apakah untuk semua peserta PPS? Jawabannya hanya untuk 2 jenis, Bu. Hanya untuk orang yang ikut PPS dan memilih repatriasi. Artinya barang dari luar negeri dijanjikan akan masuk ke dalam negeri. Okay? Yang kedua adalah investasi. Artinya barangnya itu rencananya di komitmen untuk diinvestasikan selama 5 tahun. Okay? Jadi repatriasi itu barang luar negeri dibawa pulang ke Indonesia, ditahan 5 tahun. Yang investasi adalah barang diinvestasikan ke SBN selama 5 tahun. Nah, cuma 2 jenis itu, Bu. Oke, ciri-cirinya apa? Yang namanya repatriasi, ciri-cirinya adalah waktu ikut PPS kemarin, dia input negaranya itu negaranya bukan Indonesia. Itu ciri-cirinya. Oke.
Yang kedua adalah yang investasi, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia ikut PPS yang tarifnya itu 6% atau 12%. Itu ciri-cirinya. Nah, dua orang ini perlu lapor e-reporting PPS. Gitu, Bu. Nah, semoga itu, Bu, ini MTRSP. Bapak Yoga Arya, apakah STP ada masa daluarsanya? Setahu saya tidak ada, Pak. Contoh, STP atas terlambat lapor SPT PPN tahun 2018 dan terbit STP di bulan April 2023. April 2023. Ini SPT PPN masa berapa, Pak? Kalau SPT PPN masa Januari sudah nggak bisa terbit. Kalau STP masa Maret udah nggak bisa terbit. STP masa April masih bisa terbit di bulan April. Gitu, Pak ya. Jadi 5 tahun itu betul-betul dihitung per masa. Gitu, Pak. Kalau Januari udah nggak bisa terbit. Gitu. Nah, tetapi sekali dia terbit, dia tidak ada kadaluarsa. Gitu, Pak. Semoga teman-teman, Pak Yoga. Ibu Rere Gina, kok mau tanya mengenai WP orang pribadi yang berusaha punya toko, terus toko tersebut mau dijadikan PT. Cara melakukan permohonannya gimana ya, Pak? Oke, jadi menurut saya ibu yang paling tepat adalah Ibu Rere bikin namanya PT Peorangan, PTP, Bu ya, PT Peorangan. Oke. PT Peorangan itu sama kedudukannya dengan PT biasa. Oke. Nah, PT Peorangan didirikan hanya satu orang saja, tidak perlu dua orang. Kalau PT biasa itu perlu dua orang. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Ibu tinggal masuk ke website namanya www.ahu.go.id ya. Alpha Hotel Ultra .go.id, oke, ahu.go.id. Di situ pilih cara mendirikan PT Peorangan, di situ ada, oke. Atau Ibu masuk ke YouTube. Ibu masuk ke YouTube yang namanya tutorial cara bikin PT Peorangan. Nah, tinggal cek Pak, di YouTube ada banyak sekali, Bu. Nah, atau hubungi tim saya juga bisa. Tim saya juga bisa bantuin, tinggal berbayar ke tim saya gitu. Gampang kok, Bu, tinggal bikin PT Peorangan via online, semuanya via online. Ibu akan langsung dapat NPWP, dapat sertifikatnya, kemudian dapat NIB-nya, semuanya dibikin secara online, dan Ibu sudah mulai bisa dagang setelah itu, setelah PT-nya jadi. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Rere. Bu Rare Gina. Bapak M. San John. Ya. Malam Pak Wan, malam Pak John. Mau tanya, SPT PPH Badan tahun 2022 perseroan LB dan akan direstitusikan. Kurang lebih nilainya di 500 juta. Jika memilih untuk pengembalian pendahuluan dan ketika diperiksa ada kurang bayar, apa ada dendanya? Oke, jadi gini, ketika diperiksa kan terjadi kurang bayar. Kurang bayar itu akan langsung dipotong, Pak, dengan nilai LB Bapak. Gitu. Jadi kalau 500 juta, ternyata setelah diperiksa, oh cuma 300, ya udah, yang 300 dibalikin. Gitu, Pak. Tetapi kalau setelah diperiksa ternyata tidak LB, ternyata berbalik arah menjadi kurang bayar, maka kurang bayar ini Bapak perlu bayar plus denda. Gitu, Pak. Itu kan sama seperti pemeriksaan biasa. Gitu sih, Pak. Jadi nilainya akan dikompensasi dengan temuan di pemeriksaan. Gitu, Pak. Nah, semoga bantu Pak John. Lanjut. Ibu Novianti 0668. Orang pribadi Pak Awan, tapi PKP yang tanya tentang SBN. Apakah masuk di neraca? Oke, kalau orang pribadi PKP dan membuat pembukuan, maka betul Bu masuk ke neraca di bagian aset. Nah, kalau saya sih masukin sebagai sebagai obligasi pemerintah yang 034. Gitu sih, Bu. Mungkin Ibu kalau mau dikelompokkan ke kas dan setara kas saja. Ke kas dan bank aja dikelompokkan ke sana. Gitu sih, Bu. Atau mau investasi juga sama sih, boleh-boleh aja. Pokoknya di akunnya aset aja, di bagiannya aset aja gitu. Asetnya aset lancar. Mau di bagian investasi boleh, mau di bagian kas dan bank boleh. Gitu sih, Bu. Ya. Semoga teman-teman Bu Novianti. Bapak Jemi Pranaya, kawan, kalau ada PT, sudah tidak ada penjualan sejak 2016 dan tidak dipakai lagi, tapi masih ada laba ditahan dan stok barang secara pembukuan. Selama ini dilapor nihil, apakah bisa di NE atau ditutup? Ditutup nggak bisa, Pak. Ditutup akan agak repot sekali, akan ada pemeriksaan dan sebagainya. Kalau Bapak mau NE kan itu bisa, tapi Bapak habisin dulu semuanya, Pak. Bapak perlu buang dulu nih semuanya.
Kalau barang dagang memang sudah tidak ada, kan faktanya tidak ada nih di gudang, maka Bapak jual aja barang dagangnya. Jadi barang yang sudah ada di sana tinggal dijual saja, nanti dikompensasi ke kas saja mungkin gitu. Nah, laba ditahan, ambil semua Pak. Ngapain kalau sudah PT nggak aktif, ngapain dia laba ditahan? Jadi semua laba ditahan diambil semua. Jadi habisin, dinolkan semua PT itu. Gitu Pak. Dinolkan semua, bikin laporan SP tahunannya. Setelah SP tahunan sudah nol semua, barulah dia boleh mengajukan NE. Gitu. Silakan ajuin NE. Kalau NE diterima, maka dia sudah tidak usah lapor lagi. Gitu, Pak. Kalau tutup sih janganlah, tutup repot, Pak. Tutup PT itu ribet, ribet mahal lagi. Gitu, Pak. Nah, semua itu Pak Jemi. Lanjut. Ibu Claudia TJ96. Pembelian customer di toko, tapi dibayar via transfer bank ke rekening PT. Apakah bisa dianggap sebagai faktur pajak yang digunggung? Oh, bisa Bu, bisa-bisa aja. Bisa aja, nggak ada masalah. Nah, jadi faktur pajak digunggung itu maksudnya adalah kalau pembelinya adalah end user, gitu Bu. Kalau ternyata pembelinya bukan end user, maka gunggungan ini akan kena denda PPN 1% kalikan DPP. Gitu doang sih. Tetapi kalau memang dia faktanya adalah end user, ya nggak apa-apa, memang boleh digunggung. Gitu sih. Nah, saya mau itu Bu kalau dia. Lanjut Ibu Jarnia Neti. Malam kok mau tanya. Malam Bu Jarnia. Silakan Bu. Oh, lanjut dulu. Ibu Novianti 0668. Karena harus ditahan selama 5 tahun, apakah saya harus mendaftar kembali atau membeli obligasi lagi, Pak? Ini PPS, Bu ya? Ini PPS ya? Kalau ini PPS, uang PPS yang investasi, maka Ibu harus beli PPS yang mesti beli SBN yang khusus yang serinya PPS, Bu. Kalau ini barang PPS yang investasi, Ibu harus pilih membeli SBN yang seri khusus untuk PPS. Nah, Ibu tinggal datang ke bank, tinggal minta ke bank, kasih tahu orang bank, saya mau bikin investasi SBN yang PPS. Nanti orang bank sudah tahu, itu ada seri khusus tuh, serinya tuh FR099 kalau nggak salah. Gitu, Bu. Coba ngomong ke orang bank, Bu. Nah, semoga itu Bu Novi. Ibu Rare Gina, kok mau tanya, untuk SP2DK itu ada masa daluarsanya nggak? Nggak ada daluarsa, Bu. SP2DK itu kalau tidak di closing, akan tetap muncul di komputernya pajak. Jadi harus di closing SP2DK itu. Gitu, Bu Rere. Bu Rere. Jadi sebaiknya teman-teman, kalau dapat SP2DK, perlu diselesaikan ya, jangan dicuekin. Ya, perlu diselesaikan, ngomong ke AR, masalahnya apa, biar diselesaikan. Kalau memang ada deal, ya didealkan aja, dibereskan aja. Gitu. Jangan dibiarin gantung. Kalau dibiarin gantung, nanti di komputer pajak itu masih ada terus. Gitu, Bu Rare. Saya mau ngomong itu, Bu Rare. Bapak Andrew Anderson. Malam Pak Wan, malam Pak Andrew. Saya ada kasus menyewakan Videotron kepada PT PLN, tetapi tidak diberi bukti potong PPh 23. Bagaimana ya untuk pembayaran dan pelaporan PPh 23-nya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi Bapak mesti minta, Pak, ke PLN-nya. Tolong dong PLN terbitkan bukti potongnya dong, bukti potong PPh 22 atau 23-nya ya. Kalau tidak ada bukti potong, Bapak nggak bisa nih kreditkan, gitu. Bapak tidak akan bisa mengkreditkan. Ujung-ujungnya Bapak buang sebagai beban pajak, gitu Pak. Nggak bisa nih, mesti minta nih ke BUMN nih. Memang BUMN itu pada bermasalah ya, mereka juga nggak rapi ya pajaknya ya. Jadi harus minta Pak, kalau Bapak tidak ada, maka otomatis dianggap tidak ada. Maka Bapak hanya bisa membebankan saja, tidak bisa mengkreditkan PPh 2223-nya. Gitu Pak. Semoga bantu Pak Andrew. Ibu Jarnianeti, PKP beli barang non-PPN. Tapi yang punya barang tidak mau dibayar dari rekening PT. Maunya dari rekening pribadi. Dan kontrak jual beli juga atas nama pribadi. Masalah nggak itu kok? PKP beli barang. PKP itu PT, Bu ya? PT kan PKP-nya? Agak resiko sih kalau saya bilang agak resiko ya. Jadi paling gini, gimana ya caranya ya? Jadi si PT ini nanti bikin rekening pribadi direktur yang untuk operasional. Nah, nanti bikin rekening pribadi atas nama direktur, tetapi untuk PT gitu. Nah, rekening pribadi inilah yang dipakai untuk bayar si customer ini, ke supplier ini, gitu sih, Bu. Nah, mengenai kontrak itu
sebaiknya sih nama PT sebaiknya ya. Coba tanya ke dia kenapa nggak mau nama PT gitu. Saya rasa sih sama-sama aja sih. Ya udahlah, pada dasarnya sih nggak ada masalah. Yang penting pakai uangnya uang PT ya. Jadi uang PT ditransfer dahulu ke rekeningnya pribadi, baru ditransfer ke dia. Oke, rekening pribadi ini harus rekening pribadi yang memang dipakai oleh PT. Jangan bercampur aduk dengan transaksi pribadi ya, jangan. Gitu, Bu. Nah, semua teman tuh Bu Jarnia Neti. Bapak Yoga Arya, saya yang tanya tentang STP, telat lapor PPN masa April. Nah, kalau PPN masa April, dia masih bisa nih terbitkan STP di masa April 2023 ini, Pak. Masih bisa. Jadi, April 2018, di April 2023 masih belum kadaluarsa. Masih boleh diterbitkan STP. Tetapi kalau yang Januari udah nggak bisa harusnya. Gitu, Pak. Nah, saya mau bantu Pak Yoga. Pak Yoga, saya yang tanya tentang STP. Telah lapor PPN masa April 2018 dan terbit STP bulan April 2023. Masih boleh, Pak. Itu belum kadaluarsa. Kadaluarsa bulan depan, bulan Mei. Jadi dia pas banget nih. Dia betul-betul pas banget di 5 tahun dia masih boleh terbitin STP. Dan begitu STP sekali terbit, sudah mesti dibayar. Gitu sih, Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Yoga. Bapak Mina Suryanto. Pak Awan. Iya, Bu Mina. Bagaimana Bu Mina? Eh, Oke, lanjut. Bapak Jemi Pranaya. Kawan yang tadi PT tidak aktif sejak 2016, bisa tidak ke NE secara jabatan? Nggak bisa, Pak. Jarang-jarang NE jabatan, Pak. Kalau PT mah, kalau pribadi mah banyak NE jabatan. Tetapi kalau PT jarang yang NE jabatan. Apa resikonya dan apakah pasti di-approve NE-nya? Saya rasa belum tentu di-approve, Pak. Belum tentu di-approve ya NE-nya. Jadi lebih baik sih lapor nihil itu setiap tahun. Jadi lapornya tiap tahun lapor nihil, nggak ada masalah kan. Cuman sekali doang, setahun sekali gitu. Tetapi kalau mau dicoba boleh. Nggak ada masalah sih, Pak. Nggak ada masalah. Kalaupun ada pemeriksaan juga paling pemeriksaan kecil doang. Gitu. Cuman cek ya, labai tahan tuh seberapa besar dulu tadi kan. Labai tahan seberapa besar. Kemudian barang itu kan sudah nggak ada. Nah, itu dijual aja, Pak. Dibikin penjualan, nanti uangnya masuk ke kas aja. Gitu. Dan labai tahan ditarik aja semua deh. Ditarik semua dulu baru NE. Oke, lanjut Pak Jemi lagi. Kalau nggak lapor EPPS, apa resikonya? Kalau tidak lapor EPPS, maka dianggap gagal investasi, Pak. Ada resiko di situ ya. Jadi buat teman-teman yang ikut PPS kemudian investasi, nah tetapi tidak lapor IPPS, e-reporting PPS, maka akan dianggap gagal investasi. Kalau gagal investasi, nanti kena denda. Kena denda kalau nggak salah 3,5% atau 4,5%. Gitu. Jadi kan dulu sudah bayar 12% tuh, ditambah lagi 3,5%. Kalau memang gagal investasi. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya jangan gagal deh. Segera lapor ya e-reporting PPS-nya sebelum 31 Mei masih bisa. Gitu, Pak. Semoga itu Pak Jemi. Lanjut. Ibu 1580 Sally Chen. Bu Sally, kok PPh penjual atas tanah jika dibayarkan pembeli, apakah ada resiko bagi penjual? Oh, nggak ada masalah, Bu. Silakan saja. Nggak ada masalah. Yang penting bukti bayarnya kalau bisa dikasih ke si penjual. Gitu. Supaya dia ada pegangan. Gitu sih, Bu. Nah, saya mau bantu, Bu Sally. Ibu Fafa Zohari, kok kalau udah lapor nihil selama setahun, bisa tidak ya pengajuan NE? Ini orang pribadi atau badan, Pak? Pada dasar boleh-boleh saja, Pak. Pada dasarnya NE itu silakan saja diajukan, gitu. Cuman DJP punya hak untuk menerima atau menolak. Nah, kenapa bisa ditolak? Biasanya itu ditolak NE itu kalau memang terbukti dia masih ada aktivitas, gitu sih, Pak. Kalau memang sudah tidak ada aktivitas, kantor sudah tidak ada, orang sudah tidak ada yang kerja, semua sudah tidak ada, maka kemungkinan besar diterima NE-nya. Gitu. Tetapi kalau kantornya masih ada, orang masih kerja, ditemukan transaksi-transaksi, masih ada bukti potong dan sebagainya, nggak bisa NE, nggak bisa. Gitu, Pak. Nggak ada masalah sih, NE silakan diajukan saja sebenarnya. Gitu, Pak. Saya mau bantu, Pak Papa. Ibu Rare Gina. Kok, jadi SP2DK kalau sudah selesai dapat BAP berita acara penyelesaian ya kok. Betul Bu Rare, betul ya. Jadi buat teman-teman yang SP2DK-nya selesai harus minta ya berita acara penyelesaian dari AR-nya. Namanya apa ya? Namanya P2DK ya. Penyelesaian 2DK. Gitu deh. Jadi
mesti minta ya berita acara penyelesaian P2DK dari AR-nya. Gitu, Bu. Semoga teman-teman buat adik. Ibu Fafa, badan kok. Oh, yang tadi ya. Yang tadi Bu Fafa, tadi. Oh ya, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Silakan diajukan saja NE-nya. Kemungkinan besar diterima kok kalau memang dia sudah tidak ada aktivitas gitu. Cuman kalau dia masih ada aktivitas nggak bisa. Gitu sih Bu, nggak ada masalah. Lanjut. Bapak Cindraka. Pak, tolong tanya. Saya PPS yang bayar 14%. Tidak usah lapor investasi selama 3 tahun ya? Kalau nggak lapor investasi, apa nggak akan disalahkan? Jawabannya tidak perlu, Pak. Ini kan harta dalam negeri, Pak ya. Ini harta yang memang sudah ada di dalam negeri ya. Jadi kalau barang sudah ada dalam negeri, Bapak bayar 14%, maka ini tidak usah dilaporkan di e-reporting PPS. Gitu. Apakah nggak akan disalahkan? Memang nggak salah, Pak. Memang tidak ada keperluan. Gitu. Kalau Bapak masuk ke menu e-reporting PPS, cuma ada 2 menu. Menu repatriasi dan menu untuk investasi. Bapak mau pilih yang mana? Kan Bapak bukan dua-duanya. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang 14% dan bukan barang luar negeri, maka tidak usah ikut e-reporting PPS. Nah, tetapi kalau barang luar negeri bayarnya 14%, maka itu perlu dilaporkan di repatriasi. Kalau barang itu barang luar negeri dulunya. Gitu, Pak. Nah, saya mengatakan itu Pak Cindra. Ibu Fafa Zohari. Sudah tidak ada karyawan kantor, sudah tidak ada, cuma Desember terakhir baru mengajukan sanksi hutang dan Mei ini baru di ACC. Kira-kira diperiksa nggak ya kok? Mengajukan sanksi hutang itu maksudnya apa tuh, Bu? Mengajukan sanksi hutang itu apa nih? Penghapusan hutang maksudnya atau apa nih? Gitu. Coba cek lagi, Bu. Tetapi saya rasa kalau Ibu merasa khawatir, nggak usah NE deh. Kalau Ibu merasa khawatir, mungkin ada keraguan-raguan, nggak usah NE aja. Biar lapor nihil aja terus, Bu. Lapor nihil tahun depan, sekali lagi lapor. Nanti tahun depan lapor lagi nihil. Kan gampang, Bu. Tinggal klik-klik sebentar, lapor udah beres. Gitu. Kan semua nol kan? Semua sudah nol isinya kan? Nah, jadi tahun depan tinggal lapor nihil, lapor nihil. 5 tahun lapor nihil, sudah aman, baru aman. Gitu, Bu. Kalau sudah 5 tahun lapor nihil, ya udah. Kalaupun diperiksa kan paling 5 tahun ke belakang. Gitu. Sudah aman, nggak ada transaksi. Tetapi kalau Ibu ngajuin NE sekarang, kalau diperiksa, maka bisa mundur 5 tahun pemeriksaannya. Kan agak risiko. Gitu. Kalau ragu-ragu ya udah, tidak usah NE, cukup lapor nihil selama 5 tahun ke depan. Gitu, Bu. Supaya clear, supaya bersih. Gitu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Fafa. Bapak Cindraka, saya WP perorangan 1770. Oke, yang tadi Pak Cindra ya. Nah, oke. Jadi kalau 14% dan barang itu barang dalam negeri, maka tidak usah lapor PPS, Pak. Memang tidak ada menunya. Menu PPS itu, menu e-reporting PPS itu hanya ada 2, yaitu repatriasi dan investasi. Bapak kan bukan dua-duanya. Gitu, Pak. Nah, tidak usah lapor Pak Cindra, kecuali ada repatriasi atau investasi. Lanjut. Ibu Susilawati Sie. Malam kawan. Malam Bu Susilawati. Saya Susi izin bertanya. Apakah PPN KMS itu bisa dikreditkan? PPN KMS tidak bisa, Bu, tidak bisa. Kalau bisa, bagaimana cara menggunakan PPN KMS sebagai faktur pajak masukan? Setahu saya tidak bisa, Bu. Setahu saya tidak bisa. Setahu saya nggak bisa deh. Jadi PPN KMS itu kan sudah PPN DPP nilai lain kan? Dia sudah menggunakan DPP nilai lain sehingga dia tidak bersifat untuk dikreditkan. Setahu saya begitu sih, Bu. Nah, itu. Saya mengatakan itu, Bu Susila. Bapak Yoga Arya. Perusahaan sejak lahir sampai sekarang tidak pernah bagi dividen, sehingga saldo laba tahannya membesar. Bagaimana cara menguranginya? Tinggal dibagi, Pak. Tinggal dibagi sebagai dividen. Gitu, sekarang. Nah, tergantung ada uangnya nggak di PT. Kalau ada uangnya, maka dia tinggal bikin RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, membagikan dividen. Oke. Kalau memang ada uangnya banyak, ya udah keluarin semua, Pak, dibagikan kepada para pemegang saham. Gitu. Tinggal dibagi aja sebagai dividen. Nah, dividen ini kalau dia investasikan, dia nggak usah bayar pajak. Tetapi kalau dia tidak investasikan, maka dia perlu bayar 10% pajak dividen. Gitu, Pak. Kalau tidak ada uang cash di PT, nggak usah bayar dividen, biar aja terus numpuk di situ, nggak ada masalah. Gitu. Silakan ditumpuk terus kalau memang tidak mau bagi dividen. Kalau mau bagi ya bagi sekarang, nggak ada masalah. Dihabisin aja dividennya, dihabisin laba tahan juga nggak apa-apa. Gitu, Pak. Nah,
Semangat bantu Pak Yoga. Ibu Fafa, iya penghapusan hutang ya, penghapusan hutang. Oke, saran saya sih Bu, nggak usah ngajuin NE. Lapor dulu 5 tahun nihil. Gitu Bu. Tahun depan lapor nihil SPT, tahun depan lapor lagi SPT nihil, tahun depan lagi lapor lagi SPT nihil, laporlah 5 tahun berturut-turut ke depan nihil 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 semua. Tahun ke-6 barulah mengajukan NE atau penghapusan PT. Gitu Bu. Kalau sekarang takutnya nanti jadi masalah, karena kan penghapusan hutang piutang itu agak beresiko. Kalau syarat legal tidak terpenuhi, nanti bisa dianggap penghasilan dan sebagainya. Gitu sih, Bu. Nah, semoga itu Bu Fafa. Ibu Fafa, terima kasih jasanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Fafa. Ibu Susila, tapi AR bilang bisa, Pak. Tadi Bu Susila pertanyaannya mengenai... PPN KMS ya? PPN KMS mau dikreditkan. PPN KMS mau dikreditkan. Coba cek AR-nya, Bu. Caranya gimana? Coba cek ke AR-nya caranya gimana? Apakah mau diinput sebagai ini dokumen lainnya? Kalau memang boleh ya nggak apa-apa. Coba cek AR-nya, Bu. Cara mengkreditkannya. Kemungkinan sih dia akan arahkan menggunakan dokumen lainnya. Kalau memang boleh ya nggak apa-apa sih. Gitu, Bu. Nah, semangat itu Bu Susila. Ibu Susila, nanya lagi Pak, kalau PPN pembelian tanah yang setor pihak penjual atau pihak pembeli bisa menyetor sendiri. PPN itu selalu disetor oleh penjual, Bu. Jadi PPN itu kan bersifat dipungut ya. Jadi PPN itu bersifat dipungut oleh penjual. Jadi penjual itu memungut PPN dari pembeli, penjual ini membayarkan kepada si pemerintah. Gitu, Bu. Jadi bukan pembeli yang bayar ya. Pembeli bayar kepada penjual, penjual yang menyetorkan ke negara. Gitu, Bu. Gitu sih, biasanya gitu sih. Jarang, hampir nggak pernah yang namanya pembeli yang menyetor sendiri PPN-nya. Kalaupun dia mau nyetor sendiri, dia mesti menyetorkan menggunakan MPWP si penjual. Gitu sih. Kan repot dia. Lebih baik sih dia bayar ke penjual, biar penjual yang kirim ke negara uangnya. Gitu, Bu. Semangat bantu, Bu Susila. Ibu Chanmei 75. Malam kok. Malam, Bu Chanmei. Jika ada harta yang tertinggal, tidak masuk saat TA atau PPS, bagaimana kok? Terima kasih. Oke, solusi pertama adalah ikut yang namanya pas final. Pas final adalah harta 2015 yang lupa dilaporkan di TA maupun di PPS K1. Oke, pas final tarifnya 12,5%. Oke. Cara kedua adalah ngomong ke AR. Pak, saya ada PPS K2 yang lupa dilaporkan. Ini kan mungkin 2016, 17, 18, 19, 20 gitu ya, lupa dilaporkan. Saya mau tambahin PPS-nya, boleh nggak? Gitu. Jadi di undang-undang ada mekanisme untuk menambah PPS. Jadi PPS itu boleh dibetulkan oleh AR. AR itu boleh membetulkan PPS kalau ditemukan ada yang belum dilaporkan. Gitu, Bu. Nah, tinggal dua cara. Cara pertama ikut pas final, kalau harta 2015, kalau harta 2016 ke 2020, bilang ke AR mau menambah PPS gitu. Kalau AR bilang nggak bisa nambah PPS, ya udah tahan dulu barangnya, tahan dulu dilaporkan nanti kalau ada PPS berikutnya. Kita tunggu ganti presiden. Gitu, Bu. Nah, semua tentu Pak, Ibu Chanmi. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam kok, malam Pak Gading. UMKM kan 7 tahun. Kalau tahun ke-8 pakai nama istri apakah bisa? Kan nggak semua UMKM bisa maju. Oke, jadi Bapak nggak usah khawatir, masih lama Pak. 7 tahun itu kan 2024 akhir ya. 2024 akhir itu sudah presiden baru. Oke, ada sangat besar kemungkinan ini diperpanjang. Gitu Pak. Ada sangat besar kemungkinan ini diperpanjang. Karena masih presiden baru, masih ada penyesuaian gitu ya. Nah, kalau diperpanjang kan bagus gitu Pak. Daripada sekarang kita sudah ribut kemana-mana, diperpanjang kan jadi kacau, jadi nggak perlu gitu. Kita nggak perlu khawatir, masih panjang waktunya Pak. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau nanti bikin pakai MPP istri, bisa atau tidak? Nanti coba tes. Cara tesnya adalah, ketika MPP istri dibikin nanti tahun 2024, mintalah surat keterangan PP23-nya dari si istri. Nah, kalau si istri bisa dapat surat keterangan PP23 selama 7 tahun lagi, berarti bisa. Gitu, Pak. Gitu sih kuncinya. Kuncinya adalah lihat ke suketnya. Suket PP23 atau PP55-nya, kalau suket itu dapat, maka bisa. Gitu. Kalau suketnya nggak dapat, berarti nggak bisa. Gitu. Cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah bikinlah PT perorangan. Gampang, bikin PTP.
Gitu, Pak. Nah, semua tentu Pak Gading. Teman-teman nggak usah khawatir, UMKM masih lama banget. Masih 2 tahun ya, masih 1,5 tahun lagi sudah ganti presiden. Jadi kita belum tahu nih presiden baru itu nanti bagaimana kebijakan ekonominya gitu loh. Kemungkinan bisa diperpanjang. Kalau emang masih ribet ya udah diperpanjang aja dulu. Gitu. Bapak Jamie Pranaya, kawan minta contoh RUPS dividen di bawah tanda tangan dong. Tinggal buka di Google Pak, ada banyak. Cari di internet tidak ada. Masa sih? Bapak masuk ke Google, Bapak tinggal ketik yang namanya, coba Pak saya cek di komputer saya ya, yang namanya contoh RUPS. Itu ada banyak Pak, ada banyak sekali Pak. Ada banyak, Bapak tinggal cek ke Google, contoh RUPS dividen. Ada banyak Pak. Banyak-banyak. Gitu Pak, tinggal cek ke Google Pak. Saya mau bantu Pak Jeffy. Ya kalau nggak tinggal ke notaris aja Pak. Tinggal ke notaris, ya, minta draftnya aja. Lanjut, Ibu Gomez 5284. Kok barang tetap berada di luar negeri, hanya ikut deklarasi yang 11%. Apakah masuk e-reporting? Tidak perlu Bu, tidak perlu ya. Yang namanya deklarasi tidak perlu PPS. Ya teman-teman, deklarasi luar negeri maupun deklarasi dalam negeri tidak usah PPS. Yang PPS cuma ada 2 macam, repatriasi atau investasi. Antara 2 ini atau dua-duanya. Gitu Bu. Nah, yang deklarasi dalam negeri maupun luar negeri tidak usah dilaporkan di e-reporting PPS. Gitu, Bu. Saya mau teman-teman Bu Gomez. Bapak Bugatti 188. Malam kok. Malam Pak Bugatti. Modal dasar dalam akte 2M. Modal disetor 800 juta. Dan sudah berjalan lancar dan tidak ingin setor modal lagi. Apakah modal dasar boleh diubah menjadi 1M? Makasih kok. Boleh-boleh saja Pak. Silahkan datang ke notaris tinggal diubah. Kalau emang tidak ada rencana mau nambah lagi ya kembali ke 800 ya Pak. Dibikin 800 sesuai dengan yang sudah disetor. Gitu sih Pak. Kalau Bapak bikin 1M kan berarti masih ada selisih 200 juta lagi. Ya silakan aja Pak. Boleh-boleh aja Pak. Tidak ada larangan, silakan diubah untuk setoran modal atau modal dasar. Mau ditambah, mau dikurang silakan saja. Gitu Pak. Saya mohon bantu Pak Bugatti. Ibu Susilawati. Oke, terima kasih Pak Awan. Sama-sama Bu Susila. Teman-teman tuh. Bapak Cindraka, saya peserta webinar 27 Mei. Pak Awan, oke, makasih Pak Cindra. Bila berhalangan ikut Zoom pada 27 Mei, apa ada rekaman ulang? Terima kasih. Mohon maaf Pak, yang kali ini tidak ada rekamannya, karena kita nggak ada portalnya kan, nggak ada portal members areanya, jadi belum ada rekaman videonya, gitu Pak. Tetapi kita masih ada ininya, masih ada webinar berikutnya. Webinar berikutnya itu di tanggal 1. Tanggal 1. Kalau memang Bapak ketinggalan mau ikut lagi juga boleh sih tanggal 1. Nanti kabarin aja. Gitu Pak Cindra. Pak Cindra bukannya ini grupnya PSTP. Oke, Pak. Nah, jangan bantu Pak Cindra. Bapak Andrews AB. Malam kok. Malam Pak Andrews. Izin tanya, kalau bangunan dibangun di atas tanah sewa, kemudian bangunannya dijual, apakah bisa ke pajak final 2,5% untuk pengalihan bangunan saja? Setahu saya bisa, Pak. Setahu saya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Jadi, yang namanya PPh final itu kan penjualan atas tanah atau bangunan. Bukan dan ya, tanah atau bangunan. Gitu. Jadi, mau tanah boleh, mau bangunan boleh, mau dua-duanya boleh. Gitu, Pak. Setahu saya boleh-boleh aja. Saya mau ngatakan itu, Pak Andrew. Bapak Gading Kencana Selaras. Thank you kok, amin kok. Semoga diperpanjang. Amin Pak, amin. Semoga diperpanjang Pak Gading. Saya rasa kemungkinan bisa diperpanjang lah ya. Karena ini kan presiden baru nih. Presiden baru kan di Februari kan. Presiden baru di Februari. Pelantikan dia kan mungkin di Oktober kalau nggak salah. Pelantikan itu di Oktober 2024. Jadi akan terjadi kekacauan luar biasa kalau ini tidak diperpanjang. Nah, kayaknya sih begitu ya. Gitu Pak. Bapak DN Haryanto. Malam kok. Malam Pak Haryanto. Mau tanya, kalau rumah kita bangun sendiri dari bulan Juni, jadi pajak kegiatan membangun sendiri itu bisa kita mulai bayar di bulan Juli ya, dan tidak perlu siapkan berkas-berkas lagi, langsung bayar aja lewat e-billing gitu kok. Oke. Menurut saya Pak, tunggu barang ini selesai dulu. Jadi tunggu Bapak selesai membangun. Nah, Bapak perlu kumpulkan dokumennya Pak. Nggak bisa sembarangan ya. Bapak perlu kumpulkan dokumen-dokumen pembelian bahan baku.
Gitu, Pak. Kalau Bapak pakai kontraktor, nah minta tuh RAP-nya atau rencana apa tuh? Rencana anggarannya gitu. Rencana pembangunannya, berapa nilai rupiahnya, barulah dikalikan dengan PPN KMS, baru Bapak bayar. Kalau saya sih gitu sih. Jadi mending tunggu selesai dahulu, sudah beres rumahnya, baru dihitung berapa nilai pembangunannya, baru kalikan tarif KMS, baru bayar. Gitu sih, Pak. Kalau per bulan ribet, Pak. Gitu sih. Nah, gitu Pak. Semua teman tuh Pak Haryanto. Ibu Gomez 5284. Kok, terima kasih infonya. You are the best coach. Terima kasih Ibu Gomez. Terima kasih. Sama-sama. Semoga terbantu. Ibu Novianti. Makasih Pak Awan jelasannya. Makasih Bu Novi. Sama-sama. Lanjut. Bapak Devan 123. Malam Pak. Malam Pak Devan. Kalau dapat cashback dari jasa kirim, masuk dalam pajak apa dan gimana bayar pajaknya? Bapaknya orang pribadi atau badan? Kalau Bapak orang pribadi, maka semua penerimaan-penerimaan cashback ini Bapak laporkan sebagai penghasilan lain-lain. Nah, nanti akan terhitung sebagai penghasilan, masuk ke lampiran induk, akan terhitung pajaknya berapa. Kalau masih di bawah PTKP, ya nggak usah bayar pajak. Gitu ya, kalau orang pribadi ya, masuk ke penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2. Oke. Kalau Bapak perusahaan, Bapak perlu menjurnal dong. Kalau Bapak perusahaan, Bapak perlu menjurnal yang namanya bank di debit, kemudian kreditnya adalah penghasilan lain-lain ya, penghasilan lain-lain di luar usaha. Nah, penghasilan lain-lain di luar usaha ini akan kena pajak yang di PPh Badan. PPh Badan tuh kalau nggak salah sekarang masih 22%. Gitu, Pak. Tetapi kalau Bapak UMKM, nanti beda lagi hitungannya. Nah, tergantung Bapak OP atau Badan. Gitu sih, Pak. Semua teman tuh Pak Devan. Lanjut. Ibu Gomez. Thank you kok. Infonya, you are the best konsultan. Terima kasih Bu Gomez. Sama-sama. Semoga terbantu semuanya, Bu Gomez. Bapak Jamie. Webinar 27 Mei tentang apa? Tentang bisnis konsultan pajak, Pak. Tentang bisnis ya. Bukan latihan pajak itu ya. Bukan webinar tentang pajak ya itu. Tentang bisnis konsultan pajak ya. Jadi buat teman-teman, untuk yang calon konsultan pajak, atau petugas pajak, atau mahasiswa, atau karyawan tuh boleh join. Gitu. Tetapi bukan untuk klien ya. Bukan untuk orang yang mau belajar pajak. Bukan. Gitu, Pak. Nah, semoga bergabung, Pak Jimmy. Silahkan bergabung kalau mau. Bapak BG Reyes. Malam, Pak. Malam, Pak BG. Update mengenai Cortex itu apa ya, Pak? Nah, Cortex itu nanti ya, kita mesti bikin video khusus mengenai Cortex System itu. Ya, pokoknya gini, pajak itu maunya lebih rapi. Mau lebih rapi, tidak mau lagi asal-asal tembak kayak dulu kan. Kan banyak orang mengalami masalah itu, diintimidasi, ditembak-tembak itu kan gara-gara datanya tidak rapi, sedangkan penerimaan kan dikejar terus. Jadi terjadilah masalah-masalah itu. Nah, sekarang Cortex System itu mau dibikin rapi semua dalam satu database gitu. Semua di database secara online. Kalau semua secara online, maka akan aman, akan bagus gitu. Artinya tidak ada lagi masalah-masalah kayak di lapangan kemarin yang banyak orang ribut sama petugas pajak, terjadi negosiasi, terjadi intimidasi, itu semua itu akan terbereskan kalau sudah masuk ke Cortex System ini. Tapi nanti Pak, kita bikin mengenai itu ada video khusus lah. Nah, itu gitu sih Pak. Negara mau lebih bagus pakai sistem yang lebih terintegrasi. Gitu sih Pak. Semoga bantu Pak BG. Bapak Andrew, thank you kok. Sama-sama Pak Andrew. Bapak Gading Kencana Selaras. Lagi, UMKM terus ada penghasilan sampingan. Apakah mempengaruhi omset UMKM-nya? Oke, penghasilan sampingan ini apa nih Pak? Kalau penghasilan sampingan ini bukan usaha UMKM, maka dia bisa lapor sebagai penghasilan lain-lain. Gitu Pak. Contoh nih, diterima angpau dari saudara, atau diterima cashback, atau diterima komisi dari orang gitu kan, maka total ini dikumpulin, dia lapor sebagai penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2. Gitu Pak. Bukan UMKM gitu ya. Nah, dan itu bukan omset, itu tidak masuk omset kalau memang dia masih UMKM. Gitu sih Pak. Nah, semoga teman-teman Pak Gading. Bapak Wendy Taurus. Malam kawan. Malam Pak Wendy. Apakah perusahaan real estate termasuk perusahaan final? Termasuk Pak. Jika terdapat pendapatan non-final, apakah seluruhnya langsung dikali tarif 22% badan? Kemungkinan besar iya Pak. Apakah tidak ada biaya yang bisa dijadikan faktor pengurang? Jawabannya bisa. Jadi, kalau real estate atau pengembang properti kan sudah PPh final semua tuh. Sudah PPh final, kemudian tiba-tiba dia dapat penghasilan yang non-final. Nah, apakah biayanya boleh dibiayakan? Jawabannya boleh, tetapi dia mesti menghitung biaya ini
apakah biaya yang berhubungan dengan final atau biaya yang berhubungan dengan non-final. Gitu. Dia harus bisa pisahkan. Kalau dia tidak bisa pisahkan, maka pajak nggak mau terima. Nah, jadi dia harus bisa memisahkan berapa biaya yang memang berhubungan langsung dengan penghasilan yang non-final. Maka biaya itu boleh dia biayakan. Silakan. Gitu, Pak. Nah, kalau dia ragu-ragu, ya udah nggak usah. Langsung bayar 22%. Gitu sih, Pak. Nah, semua teman itu Pak Wendy. Bapak Mario Larung. Malam kok. Malam Pak Mario. Jika perusahaan memberikan fasilitas berupa tempat tinggal bagi manajer di Jakarta, aspek perpajakannya bagaimana? Oke, jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk si manajer ini, tempat tinggal ini, digabungkan di dalam gaji dia, Pak. Sebagai natura dan dipotong PPh 21 dan boleh dibiayakan. Gitu Pak ya. Jadi semua biaya, baik itu sewa, listrik, air, maintenance, semua biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal si manajer ini dikumpulkan itu di jurnal sebagai beban gaji bagi si direksi itu, si manajer itu, dan nanti dipotong PPh 21 atau di gross up ya, dan ini biaya boleh dibiayakan. Gitu Pak, beres deh. Gitu Pak. Nah, semua tentu Pak Mario. Lanjut, Bapak Bugatti 188. Tanya lagi kok, stok fisik dan akurat berbeda. Fisik lebih sedikit. Di akurat dibuat jurnal. Apakah ada pajak yang harus dibayar atas selisih stoknya? Makasih banyak kok. Nah, ada dua cara. Cara pertama adalah Bapak mengakui sebagai penjualan. Oke dong? Cara kedua adalah Bapak mengakui sebagai barang hilang. Nah, kalau Bapak mengakui sebagai penjualan, maka ya udah terjadi mekanisme penjualan seperti biasa. Ada penjualan, kemudian ada uang masuk. Uang masuknya Bapak tinggal lempar ke uang kas saja contohnya kan. Nah, cara kedua adalah barang hilang. Kalau barang hilang, Bapak mesti lapor ke polisian. Bikin daftarnya, barang apa aja yang hilang, nilainya apa, berapa piece barang hilang ini, lapor ke polisian. Nah, bikinlah laporan kepolisian barang hilang, kemudian ada berita acaranya, kemudian Bapak boleh menjurnal sebagai beban barang hilang, gitu Pak. Beban barang hilang. Tetapi PPN tetap harus dibayar ya, kalau ada PPN-nya ya. Ini PPN masukannya maksudnya. PPN atas barang ini tetap mesti dibayar, karena Bapak sudah mengkeringkan PPN masukannya. Gitu Pak. Nah, semoga bantu Pak Bugatti. Bapak Mr. Aris Siswanto. Malam kok, malam Pak Aris. Saya dikasih hibah orang tua. Cuman orang tua saya nggak pernah lapor SPT. Saya sebagai penerima hibah gimana kok? Oke, nggak bisa begitu Pak. Orang tuanya mesti beresin dulu itu SPT-nya. Jadi orang tua mesti sudah lapor dahulu barang itu, baru dia boleh hibahkan kepada anaknya. Oke, jadi langkah pertama adalah beresin SPT orang tuanya. Dilaporkan dahulu semua harta-harta dia di SPT dia, barulah dia boleh hibahkan ke anaknya. Gitu Pak. Itu cara pertama ya. Yang paling gampang itu begitu. Yang paling benar maksudnya, yang paling benar ya. Cara kedua adalah ini tidak usah bilang hibah, ini langsung Bapak akui sebagai penghasilan Bapak. Jadi Bapak jangan langsung mengakui sebagai harta milik Bapak dan otomatis penghasilannya milik Bapak sendiri. Dan Bapak sendiri yang bayar pajaknya. Gitu Pak. Gitu sih. Cuma ada dua solusi. Si orang tua yang beresin pajaknya, bayar pajak dia orang tua, atau langsung mengakui di anak dan si anak yang bayar pajaknya. Gitu Pak. Barang yang belum dilaporkan pasti akan kena pajak. Tetap mesti dibayar pajaknya. Mau dibayar di orang tua boleh, mau dibayar di anak boleh. Tinggal diatur aja Pak. Gitu Pak. Semoga bantu Pak Aris. Bapak Bugatti 188. Stok fisik lebih banyak dikit. Oh, stok fisik lebih banyak. Kalau stok fisik lebih banyak, Bapak jual aja secara pribadi, nggak usah lewat PPN. Gitu Pak. Kalau stok fisik lebih banyak ini aneh. Gitu Pak. Ya tinggal ditaruh kantong aja. Paling gitu. Gitu Pak. Sama teman-teman bantu Bu Pak Bupati. Bapak BG Reyes. Pak, gimana approach Bapak mengenai BIK di tahun 2022? Apakah udah deductible Pak walaupun nggak bisa potong di PPh 21 dan belum tentu karyawannya laporin juga di SPT mereka Pak. Posisi Bapak gimana? BIK ini apa Pak? BIK ini mengenai natura atau bukan Pak ya? Kalau mengenai natura, kalau sudah lewat udah nggak usah pusing. Biar nanti kalau ada pemeriksaan. Gitu Pak. Tetapi kalau masih belum lapor SPT, nah kita kasih tahu direksinya. Nah, kalau direksinya mau betul, ya memang perlu dimasukin sebagai natura. Gitu. Dan sudah boleh deductible. Gitu sih Pak. Tetapi kalau sudah lapor dan lapornya salah, ya udah biarin aja.
kita move on aja, move on ke depan. Gitu sih Pak. Saya mau itu Pak BG. Ibu Rare Gina, kok mau tanya, apakah sumbangan dari pernikahan dikenai pajak? Nah, ini kemarin sempat rame nih, ada beritanya kan. Saya termasuk orang yang berpendapat yang namanya penghasilan yang belum dikenai pajak itu harus dikenai pajak. Itu pendapat saya pribadi, gitu. Jadi artinya apa? Mau itu sumbangan dari pernikahan, mau itu apapun, pokoknya dia belum bayar pajak, maka itu harus dia bayar pajaknya. Itu pendapat saya pribadi. Tetapi ada orang yang bilang gini, ini kan sumbangan dikasih orang, lagi pula dalam rangka event pernikahan, ya harusnya nggak usah bayar pajak, gitu. Ya silakan aja sih, nggak ada masalah. Kan nilainya nggak besar-besar amat gitu. Tetapi kalau nilainya besar ya janganlah, mending dibayar pajaknya. Gitu sih, daripada kena masalah. Nah, kecuali dia mau simpan uang itu di berangkas di rumah aja, berarti kan aman, nggak usah khawatir. Tetapi kalau barang itu mau masuk ke dalam rekening, mau masuk ke deposito, atau mau jadi rumah, nah mending diberesin pajaknya ya. Kan dia nggak mungkin bilang nanti ini sebagai sumbangan gitu. Apa buktinya ini sumbangan dari pernikahan? Kan nggak ada buktinya. Itu kan nggak ada tanda terima kan? Gitu. Agak resiko sih. Kalau saya lebih berpendapat kalau memang uangnya ada, ya udahlah, tinggal dihitung bayar pajaknya aja. Kan ini kan masih ada PTKP kan? Kalau di atas PTKP baru bayar pajak. Gitu sih. Nah, semoga tentu Bu Dari. Bapak Cita Gita, Pak, mau tanya, saya ada PPS uang tunai. Itu saya perlu lapor yang batasnya 31 Mei ini nggak? Oke. Yang pertanyaan perlu Bapak tahu adalah, apakah Bapak ikut yang 8% atau yang 6%? Kemudian Bapak pilih yang 12% atau yang 14%. Oke. Kalau Bapak pilih yang 6% atau 12%, maka Bapak perlu lapor e-reporting PPS. Oke. 6 atau 12 perlu lapor e-reporting PPS. Kalau Bapak ikut yang 8% atau yang 14%, maka tidak usah lapor PPS. Oke. Bapak ikutnya 6, 12 perlu lapor, atau 8 dan 14% tidak usah lapor. Gitu Pak. Tergantung Bapak lihat dulu surat keterangan PPS-nya Bapak, waktu itu Bapak bayarnya berapa persen. Gitu Pak. Semoga tentu Pak Citra kita. Bapak DN Haryanto. Siap kok? Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ditanya lagi. Jadi yang kegiatan membangun sendiri itu, bangun sendiri jadi tidak pakai kontraktor. Jadi bayarnya berapa persen dari biaya yang dikeluarkan ya kok? Oke. PPN KMS kalau nggak salah 2,2%, Pak. Kalau nggak salah ya, coba cek lagi ke Google. Setahu saya sih 2,2%. Jadi 2,2% dikalikan dengan nilai membangun, nanti disetor kepada pemerintah sebagai PPN KMS. Gitu, Pak. Coba ngomong ke AR aja biar lebih detail. Ngomong ke AR Bapak, bahwa Bapak mau bayar, nanti bagaimana mekanismenya, cara-caranya gimana. Gitu, Pak. Saya mohon bantu Pak Haryanto. Bapak BG Reyes. Pak, cara menghitung proporsional untuk biaya bagi penghasilan final dan non-final karena tidak bisa dipisahkan biayanya tercampur. Paling gampang sih proporsional dibagi aja. Jadi kalau finalnya itu 100, kemudian yang non-finalnya itu 10, ya udah biayanya dibagi juga. Biayanya dibagi 110 kalikan 10. Itu ya. Itu bagian biaya yang boleh dikurangkan sebagai biaya untuk yang non-final. Gitu Pak. Tinggal dibagi total persentase dikalikan dengan yang senilai itu aja. Gitu sih Pak. Tetapi resiko Pak ya, resiko tetap ada resiko. Yang namanya metode persentase itu tidak bisa dipakai kalau memang semua biaya ini adalah biaya yang sehubungan dengan final. Gitu sih Pak. Nah, semoga bantu Pak BG. Ibu Diana 127. Malam Pak, malam Bu Diana. Saya salah hitung omset untuk PP55 dan setiap bulan kurang 10 juta untuk 2022. Kalau mau bayar kekurangannya, apakah dibayar kurangnya setiap bulan atau bisa langsung disatuin aja? Jawabannya tiap bulan, Bu. Tiap bulan mesti dibayar setiap kekurangannya tersebut. Oke. Tetapi kan nilai kecil nih, Bu. 10 juta ini kan 10 juta itu cuman 5.000 perak kalau nggak salah ya. Udahlah, nggak usah bayar, Bu. Lupakan aja. Tahun depan aja baru dibayar yang di lapor yang benar gitu. Ini nggak ada ini, Bu. Maksudnya tidak ada value bagi negara gitu. Kalau 10 juta kan cuman 5.000 atau 50.000 gitu ya. Terlalu kecil nilainya, Bu. Udah, lupakan saja, nggak usah dipapain, maju ke depan aja, Bu. Oh, kecuali Ibu sudah lapor SPT ya.
Kalau ibu sudah lapor SPT, kemudian angka di SPT salah dengan yang dibayar, itu bolehlah ditambah bayarnya. Silakan ditambah. Gitu, Bu. Per bulan ya, Bu, bukan per tahun. Per bulan dibayarnya. Semoga teman-teman, Bu Diana. Bapak Mario Larung. Malam kok, malam Pak Mario. Jika WP orang pribadi dengan NPWP terdaftar di 2013, tetapi baru mulai usaha dagang, omsetnya masih di bawah 4,8 M di tahun 2022. Untuk pajak UMKM dihitung 7 tahun sejak kapan? Oke, dihitung 7 tahun sejak 2018, Pak. 2018 sampai 2024. Gitu, Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, Bapak masih bisa sampai 2024 kalau NPWP-nya dibikin sebelum 2018. Tetap saja 7 tahun itu sampai 2024 Desember. Gitu, Pak. Saya mau ngatakan itu, Pak Mario. Bapak Bugatti 188. Maaf, yang tadi maksud saya stok fisik berlebih bukan berkurang. Iya, stok fisik berlebih. Kok bisa ya? Stok fisik berlebih. Ya udah Bapak ambil aja, ambil bawa pulang ke rumah aja udah. Ambil bawa pulang ke rumah atau dijual tapi ambil uang cashnya aja. Itu sih. Karena repot nih kalau stok berlebih kan jadi aneh. Kalau stok berkurang, Ibu bisa jual gitu kan. Atau bisa dibilang barang kehilangan. Tapi kalau stok berlebih, berarti kan pembelian. Oh, atau Bapak bikin pembelian aja, bikin pembelian lagi, kemudian uangnya Bapak ambil gitu, masuk kantong. Gitu sih. Ya paling gitu sih, Pak. Santai lah kalau memang berlebih mah. Nah, semangat itu Pak Bugatti. Bapak Bugatti, terima kasih informasinya. Makasih Pak, sama-sama. Lanjut, Bapak BG Reyes. Benefit in kind tahun 2023, Pak. Maaf, salah tahun. Tadi mengenai apa, Pak ya? Mohon maaf, Pak. Boleh ulang lagi, Pak. Tadi mengenai apa ya? Lupa saya. Pak BG Reyes. Oke. Ibu Ni MTRSP. Kok, untuk tiket pesawat direktur untuk ke luar negeri, apakah dianggap natura? Dan bagaimana pemotongan pajaknya? Oke. Kalau dia ke luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, maka ini bukan natura, Bu. Ini namanya biaya perjalanan dinas. Oke. Tetapi kalau dia ke luar negeri gara-gara liburan atau dikasih jalan-jalan oleh perusahaan atau dalam rangka apa gitu yang tidak berhubungan dengan usaha, maka itu natura. Gabungin ke PPh 21 gitu. Langsung pemotongannya menggunakan PPh 21 aja. Gitu sih, Bu. Tetapi kalau ini dalam rangka meeting perusahaan, itu nggak usah. Itu biaya biasa. Gitu, Bu. Saya mau itu, Bu. Ini MTRSP. Bapak Mario Larung. Maaf kok, izin lanjut bertanya lagi. Terkait pemberian fasilitas rumah kepada manajer. Untuk beban penyusutan aset pembelian rumah tersebut, untuk perusahaan bagaimana ya? Oke, penyusutannya di jurnal sebagai PPh 21, Pak, sebagai beban gaji. Jadi biasanya kan Bapak menjurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kan. Sekarang beban penyusutannya Bapak jurnal sebagai beban PPh beban gaji sebagai gaji si manajer tersebut dilaporkan sebagai pemotongan PPh 21. Jadi itu sih, Pak, sebagai natura ya. Nah, saya mau bantu Pak Mario. Bapak BG Reyes. Menyambung pertanyaan Pak Aris. Pak Aris tadi. Pajak atas hartanya dibayar di anak itu maksudnya kita akui jadi sebagai penghasilan di tahun di mana dia laporkan harta hibah tersebut. Itu cara yang boleh dipakai, Pak. Itu cara boleh dipakai. Tetapi kalau ini rumah, kan kelihatan tuh kapan belinya. Lebih baik sih si anak itu mesti pembetulan. Jadi si anak itu mesti pembetulan ke tahun tersebut, dia bayar pajak di tahun tersebut. Karena penghasilan di tahun tersebut. Gitu. Tetapi kalau bentuknya itu sebuah uang atau rekening, itu kan nggak usah hitung tahun awalnya, langsung dibayar di tahun sekarang aja. Gitu. Tetapi kalau bentuknya itu mobil atau tanah atau rumah yang jelas-jelas tahun belinya kapan, nah dia mesti mundur SPT pembetulan. Gitu, Pak. Semoga itu Pak BG. Bapak Wendy Taurus. Malam kok. Pertanyaan lagi. Kalau UMKM punya sampingan sebagai agen properti, dapat bukti potong dari perusahaan setiap bulan. Bukan pegawai tapi berkesinambungan. Cara lapor SPT tahunan gimana kok? Thanks kawan. Oke. Langkah pertama adalah dia harus bikin yang namanya surat norma. Oke, NPPN.
dia mesti bikin sebelum bulan Maret, 31 Maret. Kalau kemarin sudah berlalu, ya sudah, nggak apa-apa. Tahun depan dia mesti bikin ya. Tahun depan di awal tahun dia harus cetak yang namanya surat surat NPPN ya, norma perhitungan norma. Oke. Kemudian semua penghasilan ini dia laporkan sebagai penghasilan jasa di norma gitu. Di bagian lampiran 1 halaman 2 yang bagian atas yang penghasilan norma, di bagian jasa boleh, di bagian pekerja bebas juga boleh. Pekerja bebas deh, masukin sebagai pekerja bebas, total brutonya berapa, kemudian normanya pakailah 50%. Gitu. Tetapi kalau sekarang dia tidak punya norma, maka dia harus kena 100%. Nah, nanti semua penghasilan ini akan langsung masuk ke halaman induk dan akan terhitung berapa pajaknya. Gitu, Pak. Masih lama sih tahun depan baru kita hitung. Nah, semua itu Pak Wendy. Oke, Bapak Alki 22. Jika perusahaan pelayaran beli kapal dari perusahaan kapal lainnya, apakah bebas PPN? Apa pembeli perlu buat SKTD? Oke, setahu saya PPN tetap kena Pak kalau dia PKP ya. Setahu saya sih kalau dia PKP, maka ini objek PPN seperti biasa. Apakah perlu SKTD? Surat keterangan tidak SKTD. SKTD itu apa ya, lupa saya. Surat keterangan tidak apa tuh? Kalau emang dia bisa membantu, boleh Pak. Kalau emang itu bisa dibantu, tinggal dibikin aja suratnya. Kalau emang itu membantu untuk dia tidak kena pajak. Boleh-boleh aja sih. Saya nggak kurang yakin mengenai bidang perkapalan. Tetapi setahu saya sih tetap objek PPN sih. Setahu saya ya. Semua itu Pak Aki. Bapak Ibu Gomez, kok yang 8% aset dalam negeri, walaupun dalam bentuk USD, tidak masuk ke e-reporting kan? Tidak usah, Bu. Tidak usah. Nah, yang dimaksud dengan repatriasi adalah barang itu ada di luar negeri. Ada di luar negeri, kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau dia di dalam negeri, bentuknya itu USD, itu nggak masalah. Itu aman. Gitu, Bu. Semoga itu, Bu Gomez. Bapak Mario, terima kasih banyak kok untuk ilmunya. Sama-sama, Pak Mario. Bapak Lince Underclick. Pak, saya lagi buat laporan repatriasi PPS. Setelah saya ketik kebijakan 1, masuknya nomor SID lanjutan. Sekarang, dia ke halaman keluar ke lagi jalan. Sekarang udah 50%. Jadi ini tunggu aja atau gimana? Tunggu saja, Pak. Tunggu saja. Nah, kalau emang Bapak tunggu kemalaman, ya udah Bapak tinggalin. Besok Bapak cek lagi, Pak. Besok Bapak cek. Jadi apa enggak? Kalau dia masih belum jadi, Bapak lapor ulang. Nggak ada masalah. Kalau emang dia belum jadi, lapor ulang. Gitu, Pak. Sampai jadi, sampai dapat bukti laporannya. Gitu. Semoga itu Pak Lince. Bapak Cita Gita, Pak, saya lapor PPS-nya yang kebijakan 2 karena 14%. Kenanya 14%. Lalu itu saya perlu lapor atau tidak ya? Nah, jadi Bapak lapor 14%, berarti kan udah pasti bukan investasi, oke? Okay? Sudah pasti bukan investasi. Pertanyaannya, apakah ini repatriasi? Nah, barang yang Bapak laporkan ini, apakah barang dari luar negeri dibawa pulang ke Indonesia atau barang yang memang sudah ada di Indonesia? Oke, okay? Kalau barang yang sudah ada di Indonesia, maka ini sudah clear, tidak usah lapor PPS, tidak usah lapor e-reporting, gitu ya. Yang dilapor e-reporting itu ada 2 macam, barang dari luar masuk ke dalam, nah itu lapor repatriasi, atau barang dalam negeri yang diinvestasikan. Nah, kalau Bapak sih feeling saya sih ini tidak usah lapor sama sekali, karena ini bukan investasi, udah jelas, dan kemungkinan bukan repatriasi, kemungkinannya, karena Bapak kan barang ini ada di dalam negeri, gitu Pak ya. Semoga itu Pak Cipta Gita. Bapak De Haryanto, terima kasih kok untuk jawabannya. Sama-sama Pak Hari, sama-sama. Ibu Cita, sama-sama. Oke. Bapak BG Reyes, Pak, kalau orang tua saya petani, omsetnya per tahun mungkin 200 sampai 300 juta. Dikali norma 30%, minus PTKP. Pajaknya paling 1 jutaan per tahun, Pak. Masalahnya, mereka nggak pernah lapor. Apa bisa masih pakai norma? Kalau mau dibetulkan, gimana? Oke, yang namanya petani, Pak, setahu saya bisa menggunakan 0,5%. Gitu sih, Pak. Bisa menggunakan 0,5% kali atau 1% ya. Jadi dia boleh di pembetulan ke belakang. Dia boleh mundur ke belakang, pembetulan SPT, laporkanlah pajaknya itu 0,5% dikalikan omset. Gitu sih, Pak. Tinggal dibayar pajaknya aja. Gitu sih. Kalau mau pakai norma boleh, tapi norma mungkin agak jelek ya. Mungkin lebih aman pakai 0,5%. Gitu sih. Gitu, Pak. Nah,
Semangat bantu Pak BG. Pak BG, apa mulai tahun depan aja? Tergantung hartanya nih Pak. Kalau hartanya tidak ada atau sedikit, boleh tahun depan baru dihitung yang benar. Tetapi kalau dia sudah punya harta, maka dia perlu lapor mundur. Perlu lapor mundur, perlu dihitung hartanya harus cocok dengan penghasilan dia. Gitu Pak BG. Oke. Bapak Lince, baik Pak. Oke. Ibu Marlina 168. Malam kok. Malam Bu Marlina. Apakah webinar 27 Mei berlaku untuk peserta PKPP? Bebas Bu, kalau peserta PKPP itu boleh join ke semua akses. Boleh akses ke PSTP gratis, ke webinar juga gratis, jadi silakan saja. Jadi teman-teman yang sudah join PKPP, nggak usah webinar lagi, silakan langsung masuk saja gratis ke dalam webinarnya. Gitu. Jadi semua layanan dari Pajak Smart ini sudah gratis untuk peserta PKPP. Gitu Bu Marlina. Silakan Bu, semoga kamu bantu Bu Marlina. Bapak Lince, terima kasih. Sama-sama Pak. Bapak Gading, thank you jawabannya. Sama-sama Pak Gading. Bapak Hera Henidar. Malam kok, malam Pak Hera. Bagaimana cara menghadapi SP2DK tapi belum tahap pemeriksaan masih dengan AR? Gampang Pak. Kita dengar pendapat AR, kita kasih dia penjelasan. Kalau dia terima, bagus. Kalau dia nggak terima, kita tanya balik. Menurut dia bagaimana? Gitu Pak. Gampang kok, ini cuma komunikasi doang sih. Kita nggak usah ngotot, kita berkomunikasi aja. Menurut AR bagaimana? Hitungan dia bagaimana? Kemudian kita kasih penjelasan. Oh, menurut saya begini Pak, bla bla bla. Kita tanya dasar hukumnya bagaimana? Dasar hukumnya kalau bisa diterima ya kita terima. Kalau dasar hukum dia salah ya kita yang betul, ya udah kita harusnya diterima gitu. Cuma ngobrol-ngobrol aja sih Pak. Jadi tinggal diselesaikan aja. Yang penting win-win solution aja. Yang penting sama-sama merasa pas aja gitu Pak. Semoga tentu Pak Hera. Bapak Cita Gita, makasih Pak. Kemarin hanya ikut-ikut partisipasi saja. Sama-sama Bu Cita, sama-sama. Oke. Ibu Artika AR. Malam kawan, malam Bu Artika. Saya tahun ini kan awal pakai PPh badan. Jadi nanti pas lapor SPT tahunan, cara bayar PPh-nya itu bagaimana? Apa sama seperti bayar PPN kurang bayar yang semuanya harus bayar saat lapor? Betul Bu, betul. Jadi nanti Ibu tinggal hitung SPT tahunan Ibu. Nanti kan ada laba ruginya. Di laba rugi akan terhitung tuh berapa nilai pajaknya. Nah, nilai pajak itu nanti Ibu akan hitung. Gitu sih, akan diperhitungkan. Gitu sih Bu. Gampang kok. Tunggu SPT tahunan, nanti tunggu bulan April. Jadi bulan April ketika Ibu punya SPT tahunan, barulah Ibu hitung SPT badan. Gitu sih Bu. Nah, semoga itu Bu Artika. Lanjut. Bapak BG Reyes. Pak, kalau nggak pernah lapor pajak dan hartanya didapat ada yang dari 2011, apa harus betulkan ke 2011, sedangkan itu sudah daluarsa? Tidak perlu, Pak. Bapak cukup lapor ke 2018 saja. Jadi kan sekarang kan kadaluarsa di 2018. Bapak cukup lapor mundur ke 2018. Nah, di 2018, Bapak laporkanlah semua harta yang ada per Desember 2018. Karena itu kan sudah kadaluarsa, itu masih boleh Bapak laporkan, tidak usah kena pajak. Gitu, Pak. Nah, ke depannya baru kena pajak. Gitu sih. By the way, 2018 masih kena ya. Mungkin 2017 lah. 2017 baru betul-betul clear. Gitu sih, Pak. Saya mau ketemu Pak BG. Bapak, Ibu Indah Novisar. Kok, bagaimana untuk dapat suket UMKM kalau kita baru ubah KLU? Bisa cepat atau tidak dapatnya? Oke, Ibu langsung masuk sekarang ke DJP Online. Ibu langsung ke DJP Online, Ibu pilih menu layanan, kemudian pilih menu KSWP. Di menu KSWP, nanti Ibu cetak suketnya. Kalau berhasil bagus, kalau nggak berhasil, Ibu datang ke ke KPP. Datang ke KPP, minta tolong mereka cetakkan suketnya. Gitu sih, Bu. By the way, orang pribadi itu ada atau tidak ada suket tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh. Dia tetap boleh UMKM. Gitu sih, Bu. Saya mau ketemu Bu Indah. Bapak Hera Henida, terima kasih kok. Sama-sama Pak Hera, sama-sama. Oke. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, kita sudah jam 9 lewat ya teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman sudah bergabung di live Instagram kita. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi teman-teman di jam 8 malam setiap hari Senin pagi. Senin malam. Oke. Ibu Marlina, kok mengenai KMP 48, mengenai KMP 48, maksudnya PMK. PMK 48 mengenai pedagang perhiasan secara garis besar selain PPh 2223, semua transaksi jadi kena PPN ya. Betul Bu, setahu saya seperti itu Bu. Semua
pedagang emas menjadi wajib PKP. Setahu saya seperti itu. Gitu sih, Bu. Nah, semoga itu Bu Malina. Bapak Heri CH, kok kalau sekarang lapor penambahan harta, tarifnya berapa persen ya? Nah, ini orang pribadi, Pak ya. Ini orang pribadi kan, Pak Heri ya. Nggak bisa langsung hitung itu, Pak. Nggak bisa langsung dihitung seperti itu. Kita mesti tahu dulu ini penghasilan dari mana. Apakah penghasilan dari UMKM, apakah penghasilan dari kerja, apakah penghasilan dari sewa. Karena ini beda-beda tarifnya. Beda-beda tarifnya, Pak. Mungkin lebih aman Bapak boleh gabung ke PSTP sih kalau mau. Siapatakupaja.com. Jadi siapatakupaja.com. Di situ kita ketemu di Jumat malam. Gitu sih, Pak. Nah, semua itu Pak Heri. Ibu Cecilia, mohon maaf. Ibu Cecilia, kok yang ikut PPS, nggak semuanya ada e-reporting PPS di DJP Online. Gimana tuh kok? Nah, buat teman-teman yang tidak punya menu e-reporting, datanglah ke KPP. Tanya ke KPP, kenapa tidak ada menu e-reporting? Jangan-jangan belum ke PPS. Jangan-jangan PPS itu masih draft, belum diklik lapor. Jangan-jangan ya. Gitu, Bu. Jadi coba cek ke KPP langsung, minta dibantu ke KPP. Gitu, Bu. Semua itu Bu Cecilia. Atau kemungkinan di profilnya belum dicentang ininya, belum diaktifkan aktivasinya, fiturnya. Coba tes di profil, kemudian diaktifasi fitur, coba dicek di situ sudah tercentang belum PPS-nya. Gitu Bu Cecil. Lanjut Pak BG. Pak, kalau orang tua saya menghibahkan rumah yang dibangun 2017 dan tidak bayar PPN KMS, padahal sudah memenuhi kualifikasi. Kalau saya mau betulkan SPT orang tua di tahun 2018, apa masih masukkan harta rumah dan bayar pajaknya? Oke, tinggal masukkan hartanya saja Pak, tidak usah bayar pajaknya, karena sudah kadaluarsa. Kan KMS Bapak kan KMS tahun 2017, sudah lewat, sudah kadaluarsa, sudah nggak perlu bayar. Gitu sih Pak. Semoga itu Pak BG. Ibu Marlina, terima kasih kok. Sama-sama Bu Marlina. Pak Heri, ya pribadi. Oke Pak Heri, ya. Pak Heri, makasih kok. Sama-sama Pak Heri. Ibu Artika, kok ada di YouTube nggak petunjuk pengisiannya buat nanti lapor SPT tahunan? Buat SPT pribadi Bu ya? Ada banyak Bu. Ibu tinggal cek ke YouTube, ada banyak sekali yang namanya tutorial untuk lapor SPT tahunan, yang pribadi maupun badan, gitu Pak. Kalau saya belum ada yang betul-betul intensif, yang betul-betul detail mengenai laporan SPT OP ataupun badan. Tetapi di YouTube udah banyak Pak, Ibu. Ada banyak, tinggal cari aja, gitu Bu. Semua teman itu Bu Atika. Ibu Cecilia, sudah dapat suket PPS-nya kok. Oke, nah, suket PPS-nya Ibu bawa ke KPP. Bawa ke KPP, tanyakan ke KPP, kenapa Pak? Saya kok nggak ada menunya nih. Gitu sih Pak. Kalau bisa sih Bu, Ibu screenshot Bu. Kalau bisa Ibu screenshot aja atau Ibu foto dan supaya ingat, supaya nanti kalau dipermasalahkan nggak lupa gitu, masih ingat. Gitu Bu. Saya mau itu Bu Cecil. Bu Artika, badanku. Oh, SPT badan ya. Coba cek ke YouTube Bu, ada banyak sekali tutorial bikin SPT badan. Banyak sekali. Coba dicek. Nah, kalau saya sih belum ada. Oke. Oke teman-teman, itu ya teman-teman ya. Kita masih mau promosi untuk PKPP ya. PKPP kita mau mulai di bulan Juni nih. Jadi buat teman-teman yang calon konsultan pajak atau sudah konsultan pajak atau petugas pajak atau karyawan atau mahasiswa yang pengen berbisnis di konsultan pajak, nah atau di industri pajak akuntansi, nanti bisa join ke situ. Join ke www.programkpp.com. Nanti di sana kita ketemu mulai tanggal 3 Juni untuk batch yang ketiga. Oke teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Kita jumpa lagi di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Mulai minggu depan masih ada lagi setiap Senin jam 8 malam. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mari semuanya.